Nah saudara, kenapa talenta ini susah untuk di-upgrade? Ada orang bilang susah untuk dimunculkan, karena ada banyak pengaruh yang mulai terjadi. Pembicara dari kemarin itu sudah mulai menyinggung tentang yang namanya gadget. Pengaruh besar ada di situ. Yang harusnya dia punya talenta pimpin pujian, talenta nyanyi, talenta drum, talenta keyboard, tapi hari-hari dia main gadget, dia main HP, nggak ada waktu untuk mengupgrade. Akhirnya apa? Nggak bisa. Dia bilang nggak tahu, saya nggak bisa. Padahal sebetulnya bisa. Seperti tadi, itu contoh satu saja. Jangan pernah berpikir begini, saya kan masih muda, saya kan masih remaja, nanti ajalah kita belajar. Jangan. Mulai dari sekarang. Anak saya ada 3. Yang nomor 1 SMA, masih SMA kelas 2. Nah sekarang naik kelas 2 maksudnya. Waktu dia kelas 3 SD, kelas 3 SD, saya ada pelayanan di luar, lalu istri saya sebagai ibu gembala telepon, "Papi, itu yang main musik nggak datang." Waduh, saya bilang kenapa? Nggak tahu. Oke, no problem. Tolong yang bisa main gitar, tolong main. Jadi ada yang main gitar, gantikan yang main keyboard. Waktu itu masih keyboard. Dan saya pulang. Saya ditantang seperti itu. Untuk apa? Menjadikan anak saya pelayan. Untuk main keyboard, solo keyboard. Kelas 3 SD. Bagi banyak orang, wah nggak mungkin lah langsung tampil. Jadi saya mencoba, kelas 3 SD, masih kelas 3 SD, dia sudah mulai mengerti tentang chord keyboard. Saya taruh keyboard tidak pernah ditutup, saya taruh materinya di tembok, supaya dia pulang sekolah dia lihat. Memang anak sendiri kalau mau ajarin kadang-kadang kabur, saudara. Lari, main-main, nggak masalah. Saya taruh di tembok dan dia mulai belajar. Saya bilang, saya berdoa begini, Tuhan, jadikan anak ini pelayan di musik keyboard, bukan pemain. Beda, nanti satu waktu kita, ya saya nggak ada waktu untuk sharing di tempat ini. Saya cuma kasih poin-poin saja. Beda pemain dengan pelayan. Di sini saya berdoa dan percaya semuanya pelayan, bukan pemain. Yang setuju katakan amin. Yang mau menjadi pelayan angkat tangan. Yang mau menjadi pelayan. Haleluya. Dengar baik-baik. Dimanapun engkau dipercayakan untuk melayani, apakah itu sebagai pemimpin pujian? Kalau pemimpin pujian, dia punya alat bantu adalah mic. Mic ini seorang pelayan dia harus perhatikan. Begitu juga keyboard, drum, sound system, multimedia dan lain sebagainya, gitar dan lain sebagainya. Kalau dia pelayan, dia pasti mengatur maintenance, dia rawat alat itu. Tapi kalau dia pemain, dia kasih biar tuh drum pecah, biar tuh keyboard hancur, kan nanti gembala beli baru. Enak aja loh. Emangnya duit cuma dapat begitu? Itu hasil doa dari gembala, doa dari pelayan, doa dari panitia untuk mendapatkan alat-alat di gereja lokalmu. Dan kalau engkau menjadi pelayan, engkau bertanggung jawab atas alat-alat itu. Amen. Kalau pemain, wah dia kasih tunjuk, waduh, belum waktunya fill in, dia fill, bang, bang, bang. Kapan keyboard fill innya? Kapan saksofon masuk fillnya? Karena drum sudah pukul semua. Nah, itu ada bagiannya tersendiri. Motivasinya sudah lain. Kalau seorang pelayan, motivasinya beda. Dia murni melayani Tuhan. Haleluya. Seorang pelayan dia murni melayani Tuhan. Main keyboardnya ada harmonisasinya, main bassnya ada harmoninya, main drum dan lain sebagainya. Ada, bukan asal bage, yang penting babunyi. Haleluya. Nah itu selingan saja.
agak nyerempet sedikit, pelayan dan pemain. Kita lanjut. Namun pada kenyataannya, era pemuda remaja yang disebut zaman milenial ini semakin bergeser dari potensi yang dipercayakan Tuhan. Mulai melupakan talenta, mulai melupakan potensi, dan tidak mengupgrade, tidak memunculkan. Kenapa? Mulai tergeser dengan IT, informasi dan teknologi. Berupa apa? Ada Facebook, sudah digaung-gaungkan dari kemarin. Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Force, apa tuh? Ada Pet, WhatsApp, ada YouTube. Anak saya bilang begini, papi, pasang internet. Saya bilang oke, tapi ini untuk konsumsi pelajaran, karena mereka suka ke internet, karena mereka suka beli pulsa dong. Waduh, saya pasang konsumsinya untuk pelajaran. Kalau ada perlu pelajaran, buka. Dan inilah yang mempengaruhi anak muda remaja. Untuk apa? Untuk jauh, untuk terhindar, untuk tidak lagi mengembangkan potensinya. Padahal potensi, talenta, keahlian itu sebagai sarana untuk lebih lagi menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Haleluya. Katakan di samping, menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Yang keras, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Makanya banyak anak remaja pemuda yang tadinya sementara di jenjang studi, akhirnya putus sekolah. Kenapa? So baku janji di Facebook, so baku janji di WA, WhatsApp. Bukannya dia ke sekolah, tetapi dia pergi ke pantai, dia pergi ke belakang sekolah, dia pergi ke tempat-tempat rekreasi, pulang-pulang dengan seragam, padahal tidak ke sekolah. Hati-hati. Kalau engkau melihat pelayananmu, aktivitasmu, pergaulan anak muda remaja, perhatikan baik-baik. Potensi dikembangkan. Haleluya. Di-upgrade potensi itu. Kalau lupa, saya mau kasih tahu, kalau lupa, ya, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4. Lihat YouTube pengembangan talenta, tulis saja Rudi, wah promosi.